Selamat siang anak-anak. Ini kalian sudah di jam ketiga berarti ya, sudah jam ketiga. Tapi masih semangat semua ya. Semangat Bapak. Alhamdulillah. Nanti kalau tidak semangat, gurunya biasa nggak semangat ini. Ini di materi yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ingat enggak kalian? Kok Bapak malah lupa ini? Ingat enggak? Ada yang ingat enggak minggu lalu belajar tentang apa? Lupa lagi Lupa, Pak Guru. Lupa Pak. Ya, Saya ingat Pak. Saya suka lupa Pak. Kalau yang sudah lalu-lalu itu. Ya. Belum sarapan Pak. Oh gitu ya, sama berarti. Nanti setelah ini kita makan bersama gitu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak atau adab sholat dan dzikir. Nah, itu dia minggu lalu. Adab sholat dan dzikir. Ini kira-kira pernah melakukan atau masih asing atau bagaimana ya? Sering Pak. Sering. Sholat sering Tiap setelah selesai sholat. Sholat Pak. Ini kelihatannya hampir semua siswa-siswa di sini ya, kalau mengerjakan sholat sering tidak tepat waktu. Sering, Pak. Selalu Pak. Kalau zikir jarang Pak. Habis sholat langsung. Di sholat langsung gitu ya Pak. Itu Izudin Pak. Kalau saya tiap hari kalau sudah sholat itu dikir Pak. Keburu ini Pak kalau teman-teman. Anak-anak perempuan memang biasanya cenderung lebih rajin ya dibanding yang laki-laki ya. Kemudian untuk adab dan sholat sering kali Bapak lihat ini di masyarakat ini anak-anak melakukan sholat itu kesukanya, bahkan malah sambil bermain. Iya enggak? Kalian seperti itu enggak ketika sholat? Iya Pak. Kadang-kadang Pak. Ayo, si Koko itu kemarin kakinya sambil ganggu temannya kan. Padahal sudah sujud, masih ganggu temannya itu. Tidak boleh ya. Itu adab sholat. Tapi Jumat Dadan gangguin Pak. Oh, tadi pas sholat Jumat itu si Dadang tuh yang suaranya keras. Besok lagi tidak boleh ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh diulangi lagi yang sudah biar sudah. Ini langsung saja. Oh ini udah keluar Pak. Oh iya udah keluar ya, nih. Masih ya? Udah. Adab sholat dan materi dzikir. Pembelajaran akidah akhlak, adab sholat dan dzikir. Ya. Sholat. Nah ini kalau kalian lupa dengan pengertian sholat. Nah, ini sholat pada hakikatnya bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena kita orang Islam ya, otomatis Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada bentuk kita komunikasi dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melalui sholat. Adapun sholat, sholat ini macam-macam ya. Tapi untuk seusia kalian ini paling penting ini adalah sudah menjalankan sholat wajib. Ada yang tahu enggak sholat wajib itu ada berapa kali sehari dalam sehari? Ada 5 ya Pak ya. 17 rakaat. Ada 5. Kan Bapak kan nanyanya kan waktunya. Izudin itu suka nyeleneh tuh. Yang Bapak nanyanya sholat? Iya kan 5 waktu ya Pak ya. 17 rakaat Pak. 5 waktu. Lucu. Sholat 5 waktu. Yang pertama apa? Yang biasa kita lakukan kalau dari habis subuh. Zuhur Pak. Dari zuhur dulu. Kemudian kalau sholat subuh yang
paling beda dengan sholat yang lain itu ada apanya kalau biasanya? Ada kunutnya. Bedanya Ada bacaan kunut. Nah, doa kunut ini paling susah untuk berjamaah biasanya sholat subuh ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian itu melakukan sholat subuh wajib. Kalau tidak harus di kodok. Nah, nanti untuk penjelasannya lebih lengkapnya di guru. Oke, gitu ya. Kemudian adapun langsung saja yang berkaitan dengan adabnya, karena di sini yang dibahas di bab akidah akhlak itu kan adabnya ya. Adab sholat. Nah, ini banyak sekali. Tapi yang perlu kita amati di antaranya, yang pertama menjaga waktu dan batas-batasnya. Maksudnya bagaimana waktu kok dibatas, menjaga waktu gitu. Jam ditunggu gitu, jamnya ditunggu terus gitu. Enggak ya, menjaga waktu artinya jangan sampai terlewat waktu. Ibaratnya kita sholat subuh, kalau matahari sudah terbit, apakah itu termasuk menjaga atau tidak? Jaga matahari itu Bu, Pak. Masih termasuk, cuma itu namanya subrang. Kalau di orang Sunda subrang itu Pak. Berang. Tubuhnya berang gitu. Ya. Kalau bahasa Sunda jauh sekali. Tuhannya nggak kocok spion, Pak. Nah itu duhanya ada spionnya. Duhanya ada spionnya, kata Pak Apep. Ini yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Diingat-ingat jangan sampai lupa, meskipun sampai saat sekarang anak-anak masih selalu disibukkan dengan tugas-tugas yang selalu tambah terus belum selesai tambah lagi gitu kan. Kedua, pastikan dan merapikan tempat sholat untuk menjaga kekhusyuan. Lah ini terutama yang anak laki-laki ini sukanya itu mengotori malah bukan bersihkan. Ya enggak? Ya Pak. Coba pengalaman. Kebiasaan Ijudin tuh. Kemarin minum oh itu Pak Mas Izudin ya itu ya tidak boleh lagi besok ya kalau misalkan habis minum jajan sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Pak, tempat sampahnya. Izudin memang usil Pak. Iya suka usil dia. Usil, tapi tidak boleh dibalas ya. Kalau membalas malah nanti tidak selesai. Oh, enggak Pak, enggak pernah ngebalas ini. Enggak pernah sekali Pak. Sering jengkel ke Pak. Berarti sering kalau enggak sekali. Oh, menjengkelkan. Kalau anak sekarang itu beda ya. Kelihatannya menggoda itu, bukan menjengkelkan dia. Mungkin menggoda itu ya. Kamu menggoda temannya dia. Ya, nanti dilaporkan ke guru BK aja ya, biar tidak lanjuti aja. Iya Pak, wajib. Ya, itu. Kartu merah aja Pak. Itu ya. Berikutnya setelah menjaga waktu, membersihkan dan merapikan tempat sholat, memakai pakaian. Ya, kalau perlu pakai wangi-wangian, pakaiannya rapi. Kalau perlu yang baru, yang rapi ya intinya ya. Terutama tidak rapi sih. Ini menutup aurat ya, menutup aurat. Anak-anak sudah tahu ya aurat laki-laki dan perempuan itu sama apa enggak sih? Beda Pak. Enggak Pak. Beda. Mbak Etin apa bedanya? Bedanya kalau laki-laki dari ini apa? Besar. Sama lutut. Iya, sama lutut. Sampai lutut iya. Iya, muka. Kalau perempuan semuanya. Enggak, tangan mah enggak apa-apa, kalau tangan itu kaki enggak apa-apa. Mungkin itu berarti Pak. Kalau itu ya, terima kasih. Ya, berarti kalau laki-laki misalkan sholatnya ini cuma memakai celana, katakanlah kalau di Jawa itu ada kata kolor hijau. Ini yang dimulai dari juga, Pak. Iya. atasnya pusar sampai bawahnya apa ini lutut. Sah enggak sholatnya itu? Sah Pak, kalau dalam fikih Pak sah. Ya, sah. Kalau di adab juga. Kalau adab Pak. Nah,
Namanya juga bukan adab, Kayak mungkin teman Pak. saya itu Pak Izudin. Itu bajunya belum kering, Barangkali Pak. kemarin yang pas berada di sawah, bisa jadi sawah kan ada yang mencangkul terus tidak sempat pulang kan, kebetulan yang bersih hanya pakaian itu kan bisa jadi daripada sholatnya ketinggalan kan gitu kan. Dihormatil Iya. waktu atau menjaga waktu tadi kaitannya. Berikutnya menyesal serta sedih jika tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Tapi jarang ya kita melaksanakan sholat itu hanya sekedar melampaui kewajiban. Iya, yang penting melakukan. Bukan ya. Iya, Pak. Tugasnya Jarang belum sedih-sedih. Adabnya padahal nah, ini adabnya itu jadi merasa sedih tapi memang sulit ya karena kita itu komunikasinya sama siapa? Sama Allah. Jangan Allah tidak terlihat dengan mata. Kalau kuota habis baru sedih itu Pak Iju. Kalau itu bukan bukan izudin, semua itu. Semua itu ya. Semua itu kalau kota habis ya enggak bisa ngegame nanti ya enggak. Oh iya kalau ini game ini ya. Berikutnya khusyuk dalam sholat. Nah ini sulit ya. Namun itulah adab-adab dalam sholat yang perlu kita lakukan, kita biasakan. Kita biasakan sejak dini. Berikutnya, lewat satu. Berikutnya ya adab berzikir. Ternyata ini bukan sekedar hanya tuntunan ulama saja, tapi ada dasarnya dari ayat Al-Quran. Ya, kelihatan enggak ayat berapa itu dari surat apa? Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat 105. Belum masih bisa membaca Arab enggak sini ya? Kalau anak MTS biasanya kan sudah tamat PPQ ya. Ya, Pak. Masih ada enggak di sini? Barangkali dicoba aja. Ini Mas Agus mungkin. Mas Agus coba dibaca Mas Agus. Mas Agus mana Mas Agus? Tadi Mas Agus ke belakang nggak izin, Mas Pak. Agus bisa dibaca itu ayatnya. Ayo Mas Agus. Mas Agus tadi ke belakang nggak izin, Pak. Mas Agus Kenapa nggak izin dulu? sedang sibuk Mas Agus ya. Di, ya. Ini Bapak aja yang bacain Pak. Suaranya agak serak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Nah itu ayat atau firman surat Al-A'raf ayat 205. Ini tentang apa? Tentang anjuran kita untuk berzikir. Jadi setelah sholat tadi adabnya juga sebaiknya kita berzikir. Zikir diantaranya tadi sudah diutarakan oleh Bu siapa tadi yang sebelum saya? Bu Ani ya. Mencontohkan itulah haula bisa untuk berzikir setelah sholat ya. Tapi untuk berzikir setelah sholat biasanya kita ada tuntutan-tuntutan dari guru-guru kita yang berbeda-beda gitu ya. Di antaranya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu zikir-zikir setelah sholat. Itu dalil berzikir. Adapun adab berzikir, jangankan adab berzikir ya, adab sholat aja tadi kadang masih terlena, apalagi adab zikir ya, bisa melakukan sudah juara ya kalian. Atau kelihatannya di sini ada yang kelihatannya dari penampilannya sering berzikir ya, kelihatannya Pak Apep ya, Mas siapa itu ya, Mas Apep itu kelihatannya berzikir terus ya. Terus dia mah kelihatannya dari pakaiannya juga Pak. Ya kelihatannya
Insya Allah, dia insya itu Allah. Nah, bagus itu rajin kembali. Kembali. semoga nanti yang Kenapa lain pas juga dari mengikuti kecil, Pak? ya. Anak Pak Ustadz, Ya, Pak Pak. Apep, nah, Mas Apep ini luar biasa. Ya, Amin. udah diteruskan aja Mas Apep, jangan karena ini terus nanti malah menjadikan riak ya. Enggak, insya Allah. Insya Allah. Ada berzikir. Yang pertama apa? Ikhlas dan dalam berzikir. Ikhlas dalam berzikir. Ikhlas. Ya. Kata-kata ikhlas ini sangat dalam sekali ya. Susah, Pak. Padahal kita ya, mengucapkan ikhlas ya. Misalkan kita dimintai uang jajan oleh teman kita. Nih Ani, saya minta uang jajannya dong. Kamu Enggak ikhlas enggak? boleh. Biasanya kalau ngasihnya sedikit ikhlas, padahal dalam hatinya tidak ikhlas ya biasanya ya. Iya. Ikhlas itu sulit, ukurannya di hati ya. Tapi paling tidak dari gerak-geriknya kelihatan. Seperti Pak Apep ini kalau zikir ya kelihatannya ikhlas ya. Salahnya dari tampilannya, dari ikhlas kalau Pak Mas Apep ini. Berikutnya yang kedua, berzikir sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah. Ya, tadi yang dicontohkan Rasulullah gimana? Padahal kita kan tidak mengetahui ketika Rasulullah masih hidup, ya kan? Nah, terus bagaimana? Mempelajari lewat hadis-hadis Nabi. Ada kitab yang khusus mempelajari tentang Zikir. zikir ya, seperti apa itu namanya? Al-Azkar Al-Azkar An-Nawawiyah. ya. Ya, Mas Dadan itu sering ngaji ini kelihatannya, di belakangnya ada kitab-kitab banyak itu kelihatannya ini. Ya. Nah, ini azkar ya. Udah di luar kepala dia, Pak. Luar kepala berarti lupa kan luar kepala. Lupa. Kepala. Kenapa? Ini yang berikutnya mencoba memahami maknanya dan khusyuk. Lah ini memahami maknanya itu kita dimulai dari zikir-zikir yang sederhana seperti tadi la haula wala quwata illa billah. Pahamkan oleh Bu Ani tadi ya. Tadi masih Bu ya karena guru tadi ya. Boleh subhanallah maha suci Allah. Boleh la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Seperti Roma Irama ya itu ya. Ada Tuhan selain Allah. Ini yang suka nyanyi mungkin ya. Berikutnya yang duduk di tempat yang suci. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tapi masih kepengen zikir, misalkan kemarin yang pas mau Zoom meeting kemudian tidak jadi, padahal sudah dari sawah rumah ya tidak jadi mencangkul itu siapa ya? Itu kan bisa. Nah, zikirnya di sawah. Haryanto itu. Oh, Pak Haryanto itu. Pak Haryanto kemarin kan bajunya belum sempat ganti. Tempatnya mungkin susah untuk mencari tempat suci. Lah itu yang jelas tidak ada kotoran yang kelihatan ya, seperti di sebelahnya mungkin ada kotoran kerbau. Kita terus di sampingnya atau bahkan di kan tidak masuk akal ya kan. Cari tempat yang bersih lah dari segi pandangan mata paling tidak kan gitu. Berikutnya memakai wewangian, pakaian bersih dan suci. Yang terakhir memilih tempat yang sunyi. Kalau bisa, makanya zaman dulu itu banyak cerita ya. Para orang-orang dulu kalau kepengen dia itu zikir putus, suaranya putus. Ada Pak. Suaranya putus. Ada Pak. Oh ada ya. Berarti sama saya tadi ya, ada yang putus ada yang enggak ya. Memilih tempat yang sunyi. Makanya zaman dulu itu banyak aulia-aulia yang zikirnya itu mencari tempat-tempat yang sepi ya. Seperti di Cirebon tuh ada Sunan Gunung Jati. Cerita. Putus ada. Cerita. Apa? Mohon ceritanya Pak. Para wali. Ya. Kalau saya cerita nanti waktunya saya diskoros oleh Pak Agus nanti malah. Ya. Nanti kalau cerita bab wali-wali ini guru SKE ini juaranya. Kalau di Kudus ada Sunan Kudus. Seru. Muria ya, Sunan Muria itu kan makamnya di pegunungan sana. Ini bunga tetangganya ini bunga muda.
Ya, enggak pernah kelihatan suaranya ini mana ini. Pak. Ini, nah itu dekat ya dengan Pati ya, Muria ya. Nah, kalau anak-anak sekalian yang sudah pernah ziarah Wali Songo dan kebetulan ke Muria, Gunung Muria di Kudus itu di mana Sunan Muria dimakamkan. Betapa zaman dulu tidak bisa membayangkan, oh itu tempat sunyi yang sepi ya. Tidak hanya itu, di Magelang ada Gunung Tidar, itu banyak ya, gunung-gunung itu tempat memilihnya para aulia-aulia untuk berzikir. Karena apa? Biar mereka itu dapat merasakan langsung, ya, tidak ada gangguan-gangguan yang tidak berarti bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini materi adab sholat dan zikir. Sampai ini kira-kira ada yang bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan cerita tadi, siapa tadi? Lihatannya. Saya mau bertanya, Pak. Apa itu? Mohon izin, saya mau bertanya. Ya kalau Bapak ingat dijawab ya, kalau enggak ya nanti bisa dibantu teman-temannya yang mungkin tahu. Silakan. Ya Bapak. Begini Pak pertanyaannya. Tadi dalam adab-adab zikir itu ada ikhlas dalam berzikir. Saya mohon penjelasan apa sih bedanya antara ikhlas dengan ridho Bapak. Cukup itu. Wah, lah ini pertanyaannya ini kalau tidak santri tulen ini tidak sampai sedalam itu ya. Mas Dadan ini sangat kelihatan kalau apa Mas Dadan ini anak pondok pesantren ini jangan-jangan ini ya. Iya Pak, dia di pondok itu tinggalnya. Masih mondok, santri abadi, Oh, Pak. tinggalnya di pondok. Dadan Santri santri abadi, abadi. bener. Tapi bukan pondok Dia nggak pesantren ya. pulang-pulang. Kalau Iya mohon maaf Bapak. Quran hadis itu udah di luar kepala kataku juga. kalau pertanyaan kelihatannya sih Amin Pak Dadan. Iya. Mas Dadan ini kepengen mengajar teman-temannya, cuman dia itu agak malu gitu ya. Seperti dulu ada kan malaikat Jibril itu menyamar jadi seseorang, kemudian tanya kepada Rasulullah, pernah baca seperti itu ya? Nah, padahal itu niatnya apa? Dia itu ingin mengajari teman-temannya, tapi dengan cara bertanya. Dengan bertanya itu maka teman-temannya akan tahu ketika dijawab al-mas'ulu anha ya minas sa'il gitu ya Pak Dadan. Mas Dadan datanya gitu ya hadisnya. Bapak. Itu nanti PR saya saja ya Pak Mas Dadan ya. Nah, ini kelihatannya sangat ini. Ikhlas kan gambaran kalau untuk anak-anak kan lilo, cara Jawa ning arani lilo gitu ya. Orang Jawa lilo, wes ora apa-apa Kang, aku entuk, aku oleh. Nah, tak lilakno. Orang Jawa dia bilangnya gitu, itu ikhlas, ridho. Hampir mirip ya, tapi ini perlu pendalaman ini. Nanti PR buat saya ini ya. Terima kasih Mas Dadan, pertanyaannya ini sangat luar biasa ini ya. Ini kelihatannya waktunya sudah hampir selesai ya. Untuk tugas anak-anak nanti bisa mempraktikkan tadi yang sudah Bapak jelaskan dari adab-adab sholat maupun adab-adab zikir, dan pertemuan yang akan datang nanti akan saya evaluasi bagaimana kalian mempraktekkan itu ya, nanti secara berkelompok, ada kelompoknya. Nanti minggu depan Bapak akan bagi yang penting kalian coba mempraktekkan dulu apa itu adab zikir, adab sholat ya, di lingkup kalian melakukan sholat dan zikir itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama.